Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ia memulaikan pembangunan menara itu, tetapi tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sedangkan orang yang membangun rumah kecil 2 kamar atau tipe studio sekalipun yang hanya 1 kamar, pasti punya perencanaan untuk membangun bangunan tersebut. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan hal ini, bahwa seseorang yang ingin melakukan suatu pekerjaan pembangunan proyek atau menara atau sebuah proyek tertentu, tentu akan duduk dan berencana dan membuat anggaran biayanya agar supaya begitu dimulai, maka pasti pekerjaan itu akan selesai. Karena ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, maka tentu saja Tuhan Yesus juga, jikalau ia memulaikan sesuatu, pasti dia akan selesaikan. Kalau ia memulai sebuah pekerjaan, maka pasti pekerjaan itu akan selesai. Pasti selesai. Alkitab memberikan kepada kita suatu garis besar pekerjaan yang Allah lakukan bagi dunia ini, di atas dunia ini, dan bagi manusia. Tanpa Alkitab ini kita tidak akan mengetahui semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Mulai dari kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian, sampai kepada kitab yang terakhir dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Pekerjaan Allah digambarkan bahwa jikalau ia memulai mengerjakan pekerjaan tersebut, pasti ia akan menyelesaikannya. Yang pertama-tama yang dinyatakan di dalam Alkitab tentu saja adalah pekerjaan penciptaan. Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ia menciptakan langit dan bumi ini dalam tempo 6 hari, dan pada hari yang ketujuh Tuhan Allah berhenti dari semua pekerjaannya. Gambaran yang sangat indah yang sudah banyak kita baca dan ketahui. Hari yang pertama Tuhan menjadikan terang, hari yang kedua cakrawala, hari yang ketiga selanjutnya sampai manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dan setiap hari Alkitab mencatat selalu ada pernyataan bahwa Allah melihat apa yang telah dijadikannya itu baik adanya. Bahkan pada hari yang ke-6 dikatakan semuanya itu sungguh amat baik. Sangat menarik, paling tidak bagi saya pribadi, untuk membaca apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang kedua, yang menggambarkan bahwa memang penciptaan ini adalah merupakan sebuah proyek pekerjaan Tuhan yang ia mulai dengan suatu perencanaan yang sungguh luar biasa, sebuah desain yang sungguh luar biasa. Dan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua mengatakan, demikianlah diselesaikan
langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada kata-kata yang kita temukan di dalam ayat yang pertama, yaitu kata diselesaikan. Lalu di dalam ayat yang kedua mengatakan, Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Dari awal Alkitab, Allah kita telah diperkenalkan sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang bila mana Ia memulai suatu pekerjaan, pasti Ia akan menyelesaikannya, dan Ia menyelesaikan pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Sungguh luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 14 ayat 28 dan ayat yang ke-30 tadi, bahwa seorang yang mau membangun menara harus duduk dulu untuk merencanakan anggaran biayanya, supaya bila mana ia telah memulainya, ia akan menyelesaikannya. Dan Tuhan memberikan kepada kita suatu teladan dalam hal itu. Tadi adalah pekerjaan penciptaan, Kejadian pasal yang pertama. Allah kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah kemudian menerapkan rencana keselamatan yang telah dibuat jauh bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan rencana yang sudah dibuat dengan sangat matang itu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus lahir di atas dunia ini, hidup sebagai seorang manusia, mengalami kesulitan-kesulitan yang ia hadapi, tantangan-tantangan yang ia hadapi. Tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ia datang dengan sebuah misi yang sangat khusus, yaitu ia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Setelah Tuhan Yesus siap untuk memulai pekerjaannya, saya baca di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan demikian. Saya sambil buka Alkitab saya. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi usia 30 tahun, setelah ia sudah siap, ia sekarang akan memulaikan pekerjaannya. Ia telah dibaptiskan, ia sekarang akan memulaikan pekerjaannya yang secara spesifik Alkitab katakan ia akan mati di atas kayu salib dan ia akan menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Kurang lebih 3,5 tahun ia mempunyai 12 orang murid yang selalu mengikuti dia kemana saja ia pergi. Ia melatih mereka, ia mengajar mereka, ia memberikan teladan kepada mereka. Bagaimana ia mengajar orang, bagaimana ia menyembuhkan, pelayanan kesehatan yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya, pada waktu saat penebusan itu telah tiba, bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Pada waktu ia sudah tergantung di atas kayu salib, beberapa ucapan-ucapan keluar dari mulutnya. Ucapan-ucapan yang sangat terkenal oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi salah satu ucapan yang paling terkenal adalah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19
ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas salib itu, Yesus Kristus, Sang Pencipta itu, yang memulai pekerjaan penciptaan dan menyelesaikannya dengan sempurna, kini di dalam pekerjaan penyelamatan manusia, dalam pekerjaan penebusan, dari atas kayu salib itu, dari mulutnya sendiri, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Rencana keselamatan yang telah dibuat oleh Allah, dibuat oleh sorga itu, dilakukan dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ia katakan, sudah selesai. Ia yang memulai semua pekerjaan penyelamatan itu. Rencana itu dilakukan dengan begitu baik. Dan pada waktu ia mati di atas kayu salib, sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia berkata, sudah selesai. Sekarang ini saudara sekalian, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah peristiwa besar berikutnya sehubungan dengan pekerjaan dan pelayanan Yesus yang sedang kita nanti-nantikan. Kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, supaya di tempat di mana ia berada, kita pun boleh berada bersama-sama dengan dia. Membaca di dalam kitab nubuatan, kitab Wahyu, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa akhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan apa yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Maka apa yang saya temukan di dalam Alkitab adalah yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16 yang menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang paling akhir menjelang kedatangan Yesus. Bahkan termasuk di dalamnya kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Aku datang seperti pencuri. Pengumuman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu kemudian sehubungan dengan pengumuman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, maka di dalam ayat yang ke-17 kita boleh membaca ayat yang mengatakan, malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Suara dari takhta itu. Apa kata suara itu? Suara itu mengatakan, sudah terlaksana, sudah tergenapi, sudah selesai. Jangan pernah kita menyangka bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu fiktif. Tidak, saudara sekalian. Sebagaimana penciptaan itu dimulai dan Allah menyelesaikannya. Sebagaimana rencana keselamatan itu dibuat. Dan dari atas kayu salib Yesus mengatakan, sudah selesai. Demikian juga dengan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Janji itu pasti akan digenapi. Bahkan telah digambarkan kepada kita bahwa saat itu akan terdengar suatu suara yang mengatakan, sudah terlaksana.
Kalau kita belajar Alkitab di KPA dan belajar sendiri melalui sekolah Sabat, mendengarkan seminar, mengikuti khotbah dan lain sebagainya, kita mengetahui bahwa setelah Tuhan Yesus datang, maka ada masa 1000 tahun umat Tuhan berada di sorga, dan di akhir dari 1000 tahun itu, menurut gambaran dari Wahyu pasal yang ke-20 dan 21, maka kota Yerusalem baru itu akan turun dari sorga ke atas bumi yang akan diperbaharui. Dan pada waktu semua telah diciptakan menjadi baru, pada waktu semua yang sudah lama itu telah berlalu, maka Alkitab menggambarkan semua pekerjaan Tuhan, mulai dari penciptaan, penebusan, kedatangan Yesus, bahkan penciptaan kembali, di mana dunia yang lama ini akan diperbaharui. Maka digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berkata sebagai berikut. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi." Semuanya telah terjadi. It is done. It is finished. It is accomplished. It is completed. Semuanya telah terjadi. It is fulfilled. Pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sampai Allah menjelma menjadi manusia. Yesus mati di atas kayu salib agar memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Dan semua janji yang diberikan, nubuatan-nubuatan yang diberikan, amaran-amaran yang disampaikan melalui kitab suci, agar umat manusia menyambut uluran kasih karunia Allah untuk diselamatkan. Pada waktu dunia yang lama ini telah dibinasakan dan dunia yang baru itu diciptakan, maka yang ada hanyalah masa kekekalan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan untuk menandai semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Maka di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6 berkata, semuanya telah terjadi. Tetapi berbicara mengenai pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan hanya bekerja untuk skala makro, yaitu penciptaan alam semesta, penebusan semua manusia, kedatangan yang kedua kali yang sifatnya global, lalu kemudian penciptaan langit dan bumi yang baru. Semuanya itu adalah hal yang sangat besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya makro dan menyeluruh. Ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik. Baca saja contohnya di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Di mana Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waduh, sungguh luar biasa. Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan
Makananku adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dalam konteks apa? Apa yang sedang terjadi pada saat itu waktu Tuhan Yesus mengatakan makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes pasal yang keempat, di sini terjadi pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Dan pada waktu itu hari sudah siang, baca ceritanya sendiri, ceritanya cukup panjang. Dalam Yohanes pasal yang keempat, murid-murid itu katanya dalam ayat 8, mereka pergi ke kota membeli makanan. Setelah semua murid-murid itu pergi ke kota membeli makanan, maka datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air pada siang hari. Ia datang. Tidak ada orang lain, banyak latar belakang dan kisahnya. Tapi yang saya mau tekankan di sini, di sana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu seorang diri. Tuhan Yesus menyatakan apa masa lalu dari perempuan Samaria itu. Ia bahkan mau untuk mengundang perempuan Samaria itu untuk menerima air kehidupan. Bukan seperti air dari sumur Yakub yang setelah diminum akan haus lagi. Tetapi Yesus mengatakan air kehidupan yang akan kuberikan kepadamu ini. Bila mana engkau meminumnya, engkau tidak akan haus lagi. Pada saat itu, pada siang itu, perempuan Samaria itu diyakinkan bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Ia bahkan kemudian pergi ke kota atau ke desanya, lalu ia memberitahukan kepada banyak orang bahwa ia telah bertemu dengan Mesias, bahwa orang dengan siapa ia bertemu sanggup untuk memberitahukan semua sisi kehidupannya, masa lalunya, bahkan kebutuhannya yang paling utama di dalam hidupnya, yaitu air kehidupan atau keselamatan itu. Murid-muridnya kemudian datang. Lalu waktu murid-murid Yesus datang, perempuan itu sudah pergi. Ayat 31 mereka katakan kepada Yesus, mereka ajak, katanya, Rabi, makanlah. Tapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu mereka katakan kepada Yesus, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lalu Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam konteks ini, pekerjaan yang baru saja dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan pekerjaan penciptaan alam semesta ini, bukan pekerjaan mati di atas kayu salib, bukan pekerjaan kedatangannya atau penciptaan langit dan bumi yang baru. Yang baru saja dilakukan Yesus pada saat itu adalah memperkenalkan jalan keselamatan kepada seorang perempuan yang untuk bertemu dengan orang banyak sekalipun ia merasa malu oleh karena kehidupannya yang kelam. Pekerjaan yang baru saja dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah memberikan pengharapan kepada seorang perempuan yang tidak mempunyai pengharapan. Pekerjaan yang baru saja dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah pekerjaan untuk satu orang, untuk satu jiwa. Karena satu orang, satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa tidak mungkin ia memulai pekerjaan tanpa menyelesaikannya. Apakah pekerjaan yang Yesus lakukan terhadap perempuan Samaria itu akan selesai? Saudara boleh baca sendiri cerita ini yang mengatakan bahwa pekerjaan Yesus itu mengubah perempuan itu menjadi seorang yang hidup baru, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, menyatakan percaya kepada Yesus. Pekerjaan itu tidak sampai di sana.
perempuan itu bekerja. Ia juga memanggil banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus masih tinggal 2 hari lagi di tempat itu karena banyak orang yang datang. Dimulai dari apa? Dimulai dari pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Ia memulai pekerjaannya, dan pekerjaannya itu begitu berpengaruh di dalam hidup perempuan itu, dan ia memanggil banyak orang juga untuk mengikuti Yesus. Pekerjaan Yesus bukan hanya pekerjaan penciptaan, penebusan, kedatangan Yesus yang kedua kali, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus mempunyai pekerjaan untuk setiap manusia. Ia mempunyai sesuatu untuk dituntaskan, untuk diselesaikan pada diri saudara. Demikian juga pada diri saya. Kalau Tuhan Yesus mengenal dengan begitu sempurna perempuan Samaria itu, sampai ia mengetahui sudah berapa kali perempuan itu bersuami, dan laki-laki yang tinggal dengan dia itu bukanlah suaminya. Ia menyatakan hal-hal yang sungguh luar biasa mengenal kehidupan perempuan itu. Lalu ia mulai bekerja di dalam kehidupan perempuan itu. Demikian juga saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengenal saudara. Tuhan Yesus mengenal saya, dan di dalam diri kita, di dalam kita apa adanya, ia mempunyai suatu pekerjaan untuk ia selesaikan, untuk masing-masing kita. Coba kita baca contoh yang lain lagi, bahwa Tuhan Yesus mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang harus ia selesaikan. Kita buka masih di dalam Injil Yohanes. Kali ini adalah Yohanes pasal 9. Ayat 1 mulai, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bahkan di dalam Alkitab kita bukan hanya satu pekerjaan, dikatakan di situ pekerjaan-pekerjaan dalam bentuk jamak. Apa yang dilakukan, yang dinyatakan, pekerjaan-pekerjaan apa? Pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan orang yang lahir buta itu, yang membutuhkan hanya mujizat saja untuk bisa melihat kembali. Keadaan yang menurut banyak orang hopeless, tidak ada harapan, tapi Tuhan katakan tidak. Allah tidak pernah menyerah. Justru dalam keadaan seperti ini, aku akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dirinya. Oh, ceritanya sungguh panjang. Yang dilakukan Tuhan Yesus, ia meludah ke tanah, lalu dia bentuk itu tanah yang sudah basah oleh dia punya saliva, dia punya ludah, lalu dia oleskan itu, katanya menurut ayat berikutnya sampai ayat yang ke-7, dia oleskan pada mata orang yang sudah buta sejak lahir itu, lalu katanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Lalu orang itu pergi, lalu basuh dirinya di kolam Siloam, lalu dia datang, matanya sudah melihat. Ia melihat dengan sangat sempurna. Dan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menggunakan tanah yang ia oleskan kepada mata orang buta itu, mengingatkan kita kepada bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama. Dari debu tanah ia membentuk manusia itu, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikian Kejadian 2 ayat yang ke-7. Lalu manusia itu menjadi makhluk hidup. Ini orang yang tidak bisa melihat, hidup di dalam kegelapan. Yesus yang mengatakan di dalam ayat
yang kelima, ayat yang keempat, bahwa dia adalah terang dunia. Dia datang untuk membawa terang. Dia memberikan suatu hidup baru dengan menggunakan ilustrasi seperti pada waktu ia menciptakan Adam dan Hawa. Ia memberikan terang. Ia memberikan hidup baru kepada orang yang buta sejak lahir itu. Tapi ingat, Tuhan mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Dikatakan tadi bukan hanya satu pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup orang buta itu berlanjut. Ceritanya dalam pasal yang ke-9 ini adalah kemungkinan besar cerita penyembuhan yang paling panjang yang ada di dalam Alkitab. Dalam Injil Matius sampai kepada Yohanes. Karena pasca penyembuhan itu, orang itu menjadi pusat perhatian. Sebelumnya ia tidak pernah ditanyakan apa-apa oleh orang banyak. Orang melewati tanpa peduli kepadanya. Tidak pernah ada yang mau bercakap-cakap dengan dia. Pada hari itu juga orang mulai ramai bertanya satu dengan yang lain. Bahkan mereka bertanya kepadanya. Ya. Siapakah, apakah engkau ini yang mengemis itu? Lalu kemudian mereka bertanya, bagaimanakah ia menyembuhkan engkau? Siapakah yang menyembuhkan engkau? Di manakah dia? Dan lain sebagainya. Beritahukan, bahkan bukan hanya tetangga-tetangganya dan orang-orang yang tadinya mengetahui bahwa dia buta atau yang mengetahui bahwa tadinya dia buta. Dia juga bersaksi kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi datang kepadanya lalu bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Bagaimana ia menyembuhkan engkau? Apa yang ia lakukan sehingga engkau sembuh? Ada satu pekerjaan Allah lagi yang harus dilakukan melalui orang yang sudah mendapatkan kesembuhan itu. Sekarang ia menjadi seorang saksi yang setia bagi orang banyak. Saksi tentang kemurahan dan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mempunyai rencana bagi saudara dan saya. Masing-masing kita Allah mengetahui. Saudara sadar atau tidak, Dia sedang bekerja di dalam hati kita. Mungkin kita sekarang sedang di dalam keadaan yang bertanya-tanya, manakah jalan kebenaran? Inikah jalan kebenaran? Manakah ajaran firman Tuhan yang betul-betul diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mana yang bisa saya percaya? Apakah ini atau itu dan lain sebagainya? Semua itu Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya untuk meyakinkan kita. Pertama-tama, Ia mau meyakinkan kita bahwa kita ini adalah umatnya, bahwa kita harus menerima Dia, percaya kepadanya. Orang buta yang telah disembuhkan itu mengatakan kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Pekerjaan yang dimulai Yesus di dalam diri orang yang buta sejak lahir itu, pekerjaan itu pun selesai. Ia sembuh, lalu ia menjadi saksi bagi banyak orang dan ia percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa terjadi demikian? Karena orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, agar Tuhan yang akan membentuk dan menggunakan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengenai pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, ada satu hal yang membedakan dengan penggenapan nubuatan, contohnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pasti datang. Pasti Tuhan Yesus datang karena sudah dinubuatkan. Tetapi tentang pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam diri kita, ada satu hal yang akan menentukan apakah cita-cita dan rencana Tuhan bagi kita akan terlaksana atau tidak. Dan yang menentukan itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau
membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, menerima Dia sebagai juru selamat kita, mengakui akan kebesarannya, mengikuti akan jalan-jalannya, dan membiarkan hidup kita di dalam mana Ia telah bekerja dan melakukan perkara-perkara besar. Kita membiarkan diri kita untuk menjadi alat Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, di mana Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar melalui kita yang sangat terbatas ini. Jikalau Tuhan telah memulai pekerjaan penciptaan dan Ia menyelesaikannya, bila mana rencana keselamatan itu bisa dituntaskan dengan baik. Pada saat penebusan itu terjadi, Yesus berkata, sudah selesai. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi. Langit yang baru dan bumi yang baru akan terjadi. Pertanyaannya, saudara sekalian, bagi kita saat ini, apakah kita mau membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita? Apakah kita mau mengizinkan Dia melakukan semua kehendak-Nya dan rencananya di dalam kehidupan kita? Maukah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan kuasanya itu Ia akan bekerja di dalam hidup kita sehingga rencananya yang indah di dalam kehidupan kita akan terlaksana. Ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita izinkan Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita dan menggenapi semua rencana dan kehendak-Nya dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan. Tuhan memberkati. Amin.